Nah, yang terakhir mengenai kripto. Ya, saya agak-agak vokal mengenai kripto akhir-akhir ini. Saya nggak percaya dengan seluruh kripto kecuali Bitcoin. Kenapa? Karena secara filsuf, Bitcoin itu adalah manifestasi yang menyambungkan sesuatu yang bisa lintas ruang dan sesuatu yang lintas waktu. Sesuatu yang lintas ruang itu adalah duit kan, bisa ditaruh di kantong, kita bisa jalan dari titik A ke titik B. Atau bahkan kita bisa pencet, sekarang bisa dari Kabul ke Liverpool. Nah itu lintas ruang. Nah yang satu lagi adalah lintas waktu. Lintas waktu itu adalah dia tidak terdeflasi, nilainya nggak berkurang. Yang paling tidak berkurang itu adalah emas kan. Dari ribuan tahun sampai sekarang itu lintas waktu. Jadinya mereka atau itu nilainya tidak berkurang dan sangat abadi. Nah, Bitcoin itu kenapa bisa memenuhi interseksi antara sesuatu yang lintas ruang dan lintas waktu? Satu, dia pasoknya itu finite. Jadi tidak bertambah. Itu hanya di set di 21 juta unit. Jadinya jumlah Bitcoin yang dikeluarkan itu 21 juta unit. Dan yang baru ditambang itu kurang lebih 18 sampai 18,5 juta unit. Jadinya untuk sampai ditambang ke unit ke 21 juta itu memerlukan mungkin antara 7 sampai 10 tahun lagi. Sehingga pertumbuhan jumlah pasok Bitcoin per tahun itu nggak lebih dari 1 sampai 1,4%. Itu hampir sama dengan pertumbuhan pasok emas. Sedangkan pertumbuhan pasok uang atau dolar itu 14% per tahun dalam 60 tahun terakhir. Nah, sekarang saya mau kasih gambaran atau contoh. Kalau pasoknya semakin banyak, nilai intrinsik per unitnya makin naik atau makin turun? Kalau jumlahnya makin banyak, per unitnya nilainya itu makin tinggi atau makin turun? Makin turun kan? Nah dolar itu makin hari makin banyak karena dicetak terus. Jadi nilai intrinsik per unitnya itu makin turun. Oh ini pada jual dolar besok. Enggak. Emas pasoknya itu segitu-segitu aja karena pertumbuhannya 1,4%. Sedangkan mata uang itu pertumbuhannya 14% per tahun. Bitcoin itu dia nggak akan tumbuh lebih dari emas. Dia fix di 21 juta apalagi 10 tahun lagi itu dia nggak akan bertambah. Mulai dari 10 tahun lagi dia nggak akan bertambah pasoknya. Dia hanya dipatok di 21 juta. Jadinya secara filsuf, secara ekonomi saya melihat ini adalah proposition yang kuat sekali. Yang ketiga alasan kenapa Bitcoin itu kalau menurut saya sangat bisa dipertanggungjawabkan secara teknologi. Secara teknologi, ini foundernya atau inventornya Bitcoin itu namanya Satoshi Nakamoto alias. Tapi yang hebatnya, ini orang begitu bikin sistem blockchain untuk mendesentralisasi transaksi, dia menghilang dan nggak perlu dikawal lagi. Dia bisa jalan sendiri. Dan ini jalan sendiri dari tahun 2008 sampai sekarang. Sedangkan kripto-kripto lainnya, apakah itu Doge, apakah itu Ethereum, apakah itu Solana, dan lain-lain, itu dia perlu di-root. Harus ada di-root, harus ada direktur ini, direktur itu, direktur ini, direktur itu untuk mengawal semenjak awal mulanya pendirian kripto ini. Jadinya saya melihat dengan fenomena bahwa uang itu semakin banyak dicetak, nilai intrinsiknya berkurang, dengan emas yang begitu-begitu saja, anak-anak muda sekarang tuh mencari alternatif. Mencari alternatif yang bisa lintas ruang dan lintas waktu. Dan penggunaan blockchain, ini sangat lebih bisa dipertanggungjawabkan karena blockchain itu dengan sistem yang desentralistis, dia bisa membuahkan 3 hal. Satu, transparansi. Kalau kita melakukan transaksi lewat blockchain, itu transparan. Si penerima sama pengirim itu tahu. Dan yang kedua, real time, instan. Tapi kalau kita transfer duit, mau RTGS kek, mau transfer dan segalanya, kadang-kadang ada delay beberapa menit, kadang-kadang beberapa hari kan. Nah itu yang bikin nggak transparan. Nah yang ketiga nggak akuntabel. Kalau kita transfer dari Semarang 1.000 perak sampai di Banyuwangi, kok cuma 900, kita ke cabang di Banyuwangi, kok ini yang diterima cuma 900, terus tellernya atau pegawai banknya juga nggak bisa memberikan penjelasan.
Nah anak-anak muda sekarang tuh nggak suka dengan fenomena seperti itu. Jadi mereka lebih suka sistem yang desentralistis dan membuahkan akuntabilitas, transparansi, dan real time. Selama dolar dan mata uang lainnya itu terus-menerus dicetak, selama tidak ada transparansi, selama tidak ada akuntabilitas, selama tidak ada real time, saya rasa Bitcoin itu akan semakin laku ke depan. Jadi saya nggak bisa bicara mengenai kripto lainnya, tapi saya bicara mengenai Bitcoin. Tapi kalau menurut saya regulasinya atau regulatornya ini menurut saya sangat perlu pemahaman yang lebih tinggi. Ini kejadian di Amerika Serikat, FTX. Ini dodol banget. Jadi ada platform yang mentransaksikan kripto, termasuk Bitcoin, termasuk Ether dan lain-lain, itu ternyata tidak terregulasi. Dan dia bisa melakukan transaksi triliunan dolar. Akhirnya ketangkep basah kan, tahun lalu. Dan anak muda, Sam Bankman-Fried, umur 29 tahun. Dia udah jadi bilioner, tapi dia mendapatkan endorsement dari politisi, mendapatkan endorsement dari atlet dunia, politisi Amerika yang terkenal, kebanyakan dari Demokrat, tapi anak buahnya nyumbang ke Partai Republik, gede-gedean. Terus dia mengalihkan dananya dari Amerika Serikat ke Bahamas. Dia beli private jet, dia beli mansion dan lain, ketangkep. Nah ini kalau menurut saya, ya ini panggilan bahwasanya ke depan kerangka regulasinya ini harus lebih oke ke depan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bang Gita ya.